Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Mendengar tentang penyakit ain sepertinya sudah tidak asing lagi di telinga umat muslim. Berbeda dengan jenis penyakit lainnya. Penyakit ain bukan termasuk jenis penyakit medis yang menyembuhkannya menggunakan pengobatan atau perawatan tertentu. Karena penyakit ain adalah penyakit hati. Penyakit ain merupakan salah satu penyakit negatif yang sebetulnya sudah ada sejak zaman Nabi dan juga Rasul. Penyakit ini ternyata sangatlah berbahaya. Bahkan Rasulullah SAW sampai meminta pertolongan Allah SWT supaya terhindar dari penyakit ini. Lalu apa saja ciri-ciri yang disebabkan oleh penyakit ain? Bagaimana cara mencegah penyakit ain? Simak video ini hingga akhir, semoga ada hikmah yang bisa kita petik. Memang tidak bisa kita pungkiri, kalau dalam menjalani hidup memang ada saja hal maupun peristiwa yang tidak bisa kita jelaskan dengan akal pikiran kita. Contohnya adalah penyakit yang tidak bisa dideteksi secara medis. Di dalam Islam, umat muslim mengenal adanya penyakit ini yang disebutkan dalam sejumlah hadis. Penyakit ain adalah penyakit yang timbul karena adanya pandangan jahat yang menyiratkan perasaan iri serta dengki, atau bahkan bisa juga karena adanya kekaguman yang berlebihan. Akibat dari pandangan tersebut menyebabkan penyakit bahkan sampai kematian pada orang yang dipandang. Sederhananya, setan memanfaatkan rasa iri serta dengki atau bahkan suatu kekaguman yang berlebihan lewat pandangan seseorang. Ia kemudian mengirimkan sebuah panah hasad kepada orang yang dikaguminya secara berlebihan itu, atau yang dibencinya, sehingga menimbulkan suatu penyakit bahkan sampai kematian. Penyakit ain juga bisa menyerang siapapun termasuk anak-anak. Pada zaman sekarang ini, menerima karunia terbaik terlucu berupa anak yang menggemaskan membuat para orang tua ingin membagikan momen anaknya di media sosial. Tidak ada larangan kepada siapapun untuk membagikan foto maupun video si buah hati ke media sosial. Tetapi perlu diingat bahwa membagikan foto serta video anak di media sosial bisa menjadi salah satu penyebab terkena penyakit ain. Dan yang tidak kalah penting untuk diketahui adalah penyakit ain bisa saja muncul meskipun mata si pelaku tidak berniat membahayakan bayi tersebut. Mereka hanya takjub dan juga kagum. Pada bayi, gejala penyakit ini biasanya berupa bayi menangis secara terus-menerus tanpa henti. Kemudian bayi tidak ingin menyusu tanpa sebab yang jelas dalam waktu yang lama dan bisa membuat bayi tersebut mengalami kekurangan gizi. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya pandangan hasad kepada gambar tersebut atau takjub terhadap gambar tersebut. Pandangan mata mengandung sebuah hakikat. Pandangan mata bisa berdampak buruk bagi kesehatan seseorang, terutama pada anak-anak. Karena itulah Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Hasan dan juga Husain saat masih usia kanak-kanak agar terhindar dari gangguan setan serta pengaruh pandangan mata jahat dan juga hasud. Rasulullah SAW bersabda, "Ain itu benar-benar ada. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh ain itu yang bisa." Hadis riwayat Muslim. Ain merupakan penyakit yang berbahaya hingga bisa menyebabkan kematian. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk membaca doa agar terhindar dari penyakit ain. Doa ini juga pernah beliau bacakan untuk kedua cucunya Hasan dan Husain. Rasulullah SAW berdoa, "Dengan nama Allah, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu, dari kejahatan setiap jiwa atau setiap mata yang dengki.
Semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan nama Allah, aku meruqyahmu. Hadis riwayat Muslim. Salah seorang ulama bernama Syekh Abdul Aziz As-Sadan menyebutkan beberapa ciri manusia yang mengalami gangguan penyakit ain. Antara lain adalah berpaling saat mendengar suara murotal atau suara azan, sakit kepala yang berpindah-pindah, mual, muntah, mudah lelah, dan demam. Selain itu, penderita penyakit ain juga dapat merasakan sakit pada bagian tubuh tertentu, seperti pada bagian perut atau dada. Namun, tanda-tanda tersebut bisa ditemukan tergantung pada kuat fisiknya seseorang atau jumlah banyaknya ain yang menimpa. Penyakit ini juga bisa dicegah dengan senantiasa menyertai pujian dengan ungkapan seperti Tabarakallah atau Masya Allah, dan diikuti bacaan-bacaan surat pendek seperti surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas yang dibaca 3 kali setelah subuh dan setelah maghrib. Selain itu, penyakit ain juga dapat disembuhkan dengan ruqyah sesuai syariat. Ibnu Qayyim rahimahumullah dalam kitab At-Tibbun Nabawi mengatakan, orang yang memandang dengan pandangan kagum khawatir bisa menyebabkan ain pada benda yang ia lihat. Maka cegahlah keburukan tersebut dengan mengucapkan Allahumma barik alaih. Dalam riwayat lain juga dijelaskan bahwa ain bisa disebabkan oleh pujian yang disampaikan seseorang terhadap orang lain tanpa menyebutkan nama Allah SWT, seperti memuji kecantikan atau ketampanan seseorang. Selain itu, ain juga bisa disebabkan oleh diri sendiri. Misalnya saat bercermin Anda memuji diri sendiri, maka dari itu tambahkanlah kalimat Masya Allah saat memuji diri sendiri maupun orang lain agar terhindar dari ain. Allah SWT berfirman, dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 39. Dalam tafsir Ibnu Katsir, sebagian salaf mengatakan, orang yang kagum pada keadaan atau hartanya atau pada anaknya, hendaklah ucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Wallahu a'lam. Sahabat beriman, penglihatan mata adalah sebuah karunia yang tak ternilai. Oleh sebab itu, jangan biarkan kebiasaan buruk merusaknya. Alangkah baiknya kita selalu menyebut asma Allah dalam melihat segala sesuatu. Ain adalah sebuah penyakit yang perlu dipahami dan tentunya dijauhi oleh umat Islam. Dengan selalu menyebut asma Allah, semoga Allah Ta'ala menjaga kita dari keburukan penyakit ain. Terima kasih telah menonton video ini dan mendengarkan pembahasan mengenai penyakit ain. Jangan ragu untuk berbagi pemikiran dan pengalaman sahabat di komentar. Semoga video ini dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang topik kali ini dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.